Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah. Ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Arti kehidupan. Alkisah, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah. Hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekadar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati. Tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah. Padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ. Bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon, "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya." Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku." Banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekadar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Suamiku masih dinas di luar kota. Kesadaran kebetulan bimina yang manusia di rumah masih muda, kuat, dan sehat. Anak-anak rewel. Tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Sarapan mesti berantem. Mulai sekarang, pakai seragam aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Ucapku gusar. Si pemuda pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Aku gak enak badan. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin kecapean. Jangan lupa karena sudah 3 hari bergadang. Kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, cangkul kita di mana ya? Dan pesiamat ketika aku sedang menjalani hidup ini dengan terasa terbeban dan saat tidak mampu lagi menahan akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu saja emak ini,
Sebaliknya, pagi-pagi kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan mendesaknya, setiap hari penuh dengan optimis seperti ini, penuh harapan dan cita-cita yang diperjuangkan, serta mampu bergaul dengan manusia-manusia lainnya, sahabat yang dirahmati Allah. Meninggalkan angka 7, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Mama tunggu 5 menit. Terima kasih. Adikmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu belum keluar kami tinggal. Nak, kamu cari dulu cangkul. Toh kamu belum pergi, ucap emak gusar. Aku bergeming, malas menanggapi emak. Nak, ingat-ingat dulu di mana kamu naruh cangkulnya. Emak mendesak, raut wajahnya pun terlihat kesal. Aisyah putriku berlari keluar rumah. Ia segera masuk ke mobil. Aku dan anak-anak berangkat ya. Ma, aku mengambil punggung tangan emak dan menciumnya cepat. Emak menarik lenganku. Cari dulu cangkulnya, ucap emak. Entar sore ya, Ma. Aku tersenyum, berusaha sabar. Emak mau sekarang. Emak membentak. Ma, aku ini sudah terlambat. Hari ini ada rapat. Kalau presentasiku gagal bisa gawat. Emak jangan buat masalah dong. Untuk apa coba nanya cangkul sekarang? Wajar saja kalau istri Bang Popon gak betah sama emak kalau rewel kayak gini. Pagi-pagi cangkul. Aku beranjak meninggalkan emak, masuk mobil dan membanting pintunya. Kesal. Sahabat yang dirahmati Allah. Sekilas kulihat emak terdiam dengan mata yang berkaca. Jantungku berdetak cepat seolah ada yang mengejar. Napasku terasa sesak dan kedua mataku memanas. Baru kali ini aku membentak emak. Sebelumnya aku berhasil menahan diri dari kerewelan emak, namun kesabaran kali ini sungguh teruji. Meledak sudah amarah ini. Mama jangan kasar gitu dong sama nenek, ucap Aisyah putriku. Aku diam. Biasanya kan mama sabar. Yusuf putra keduaku menimpali. Nenek bilang dulu waktu kecil mama orangnya rewel. Kalau nanya gak bisa stop, tapi nenek suka. Itu artinya mama pintar, kata nenek. Terus mama juga orangnya kalau ada mau gak bisa ditunda dan nenek bilang itu bagus artinya mama orangnya gigih. Aisyah berkata pelan. Sahabat yang dirahmati Allah. Jangan lupa di-subscribe ya. Aku bergeming kehilangan kata-kata. Anakku benar. Bukankah sifat emak dan aku kini sama? Kami sama-sama rewel, banyak maunya. Selalu gigih bila ada keinginan tapi hanya ada satu yang membedakan. Emak menganggap sikapku ini sebagai sebuah anugerah dan dengan senang hati menerimanya. Tapi aku, dengan mudah aku menganggap emak sebagai beban. Tak ada pembicaraan lagi di mobil hingga ketiga anakku turun dan masuk ke gerbang sekolah. Ketiganya melambaikan tangan dengan mata yang juga berkaca. Emak yang bagiku rewel itu adalah kesayangan bagi putra-putriku. Aku menepuk setir mobil berkali-kali, 10 menit lagi pukul 8. Bila memacu kendaraan dengan cepat maka aku masih bisa ke kantor tepat waktu. Tapi ada yang mengganjal di hati, sebuah rasa berjudul penyesalan. Sahabat yang dirahmati Allah. Baru 2 tahun emak di rumah, emak pun tak sakit-sakitan, masih bisa makan, minum dan membersihkan diri sendiri, hanya sedikit rewel saja. Tapi aku, anak yang telah 9 bulan dikandungnya, 2 tahun disusui,
Belasan tahun dirawat dan disekolahkan hingga akhirnya menikah pun masih tetap menyusahkannya. Begitu mudah aku menganggap emak sebagai beban. Tubuhku bergetar dengan napas yang tersendat, tumpah sudah air mata ini. Emak, sahabat yang dirahmati Allah. Aku segera memarkirkan mobil di garasi dan berlari ke kamar emak. Persetan dengan rapat dan presentasi, aku harus segera memohon maaf emak. Paling-paling pekerjaanku akan diambil alih oleh teman kantor dan tahun ini gak dapat bonus. Itu gak penting. Hati emak lebih berharga dari apapun, takkan kubiarkan retak dan hancur. Kedua mataku menyisir kamar emak yang kosong. Kemana emak? Aku berlari ke dapur. Mana emak? Bi, tanyaku pada Biminah yang sedang mencuci piring. Di halaman belakang, Bu, tapi kayaknya dari tadi emak ngucek-ngucek mata terus gak tahu kenapa, kata Biminah. Sahabat yang dirahmati Allah. Jangan lupa di-subscribe ya. Aku mulai resah. Segera aku ke halaman belakang rumah di mana banyak tanaman emak tumbuh subur. Emak sedang menggali sesuatu dengan pisau kecil ketika aku menghampirinya. Lagi apa, Mak? Tanyaku. Emak menoleh dan tersenyum. Gak ngantor. Aku menggeleng. Gak enak badan, bohongku. Emak tadi mau minta cangkul buru-buru karena mau gali jahe merah ini. Semalam emak dengar kamu batuk gak berhenti jadi emak mau buat wedang jahe biar bisa kamu minum sebelum berangkat kerja makanya tadi emak buru-buru. Emak masih menggali tanah dengan pisau kecil. Sahabat yang dirahmati Allah. Aku bergeming. Mak gak berani pakai pisau dapur kamu. Kan pisau mahal nanti rusak kalau kena tanah makanya tadi cari cangkul. Kenapa tak ambil saja pisau dapur itu Mak? Aku membatin. Dadaku kian sesak. Untung ketemu pisau kecil ini. Peninggalan bapakmu dulu di sini. Walau sudah karatan tapi masih bisa dipakai pelan-pelan. Ini emak sudah dapat banyak jahenya. Emak menunjukkan 5 ruas jahe merah di telapak tangannya. Ia beranjak dan tersenyum. Kamu istirahatlah. Nanti wedang jahenya emak antar ke kamarmu, sahabat yang dirahmati Allah. Ya Allah, ya Allah, berkali aku menyebut namanya. Duhai hati alangkah mudah setan merasuki diri, betapa rapuh pertahanan diri. Durhakalah aku yang telah melukai hati wanita baik ini. Aku segera berlari dan memeluk tubuh kurus itu dari belakang. Maafkan aku, Mak, maafkan aku salah sudah membentak emak. Emak berbalik dan memegang pundakku sambil tersenyum. Gak apa, emak kembali memelukku dan menepuk pundakku pelan. Istirahatlah. Kamu lelah, bisik emak. Sahabat yang dirahmati Allah. Demikian cerita motivasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya. Ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.